Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Barokah Ngaji, seperti biasa kita tholabul ilmi mendengarkan nasihat agama dari guru tercinta kita Gus Baha. Semoga hari-hari tambah ilmu dan bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja ke materinya, kita dengarkan sama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin, kalau ada orang minta-minta terus dikasih, misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi, itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa aja untuk hal yang tidak positif. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan ngaji, kadang oleh hiburan, kadang macam atau ngerayu pangeran. Gusti maklumin pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kue atau urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran, oke. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah barokah imanul arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu imanul arab, iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, imanul arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, ibu pangeran tertarik. Tapi ikhlas syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki Gus. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Ya aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Cek kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap murid. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisab Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu begitu. Itu cara. Pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah, kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing radi kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara ini mau baguslah kalau hisab Allah. Kenapa? Jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi meripat loro, jadi irung, ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku raiso ge mripat ya dikai mripat. Aku raiso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota itu kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah, aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengen di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing yang meripat tangan orang jabatan gak cocok kok ambil iman yang betul-betul ini. Tangan kan gak kuat duwe. Meripat juga kadang nibang bayang lo jadi merenti kan repot. Bayang lo alim mungkin tambah repot menang ya mana. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu Nabi ngendikan aksaru ahli jannah al-bulu. Aki-aki berdua swarga al-bulu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Jadi bangun kalau cek sih yang gitu, apa ternyiri habis wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran, itu rombongan wali, neng tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku bisa tumpah lagi pas macet di handrem itu tumpah lagi. Semua jajan teman jajan santai. Kita kok bebelah kok santai kita nak gudung piye. Bos dipikir super bah.
bangun. Kok enak dadi wong goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Wangen mbek Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukum iki. Kan enak sing dadi goblok. Ada ngiri ya. Tapi aku mau tetep goblok tetep. Aku tetep mau dadi goblok mau. Cuma iki cerita irine ya, apa? Urip kok penak ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir Bang Bu Swarga to dulu kan dipikir jenengan Gus Jinan Kiai ini. Mate nombong. Mana aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan gue swargamu apa anut aku. Mate nombong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe. Radio duit proposal loros, enak loros kode BPJS kan orang tuh sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Dan kono dipikir Menteri Keuangan, pokoknya ramlarat deh, melarat no dewi kondo. Enak di, dadi goblok wong pinter. Coba wong goblok sa Indonesia dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir basi dipikir enak di. Ayo jawab. Wono ruwapet tenanan ngentas kemis sing melarat suwante ngopi rokokan. Santai. Aku cegiri begonya. Bapak itu anggar, bapak besubuh kan ngaji nyemak beda-beda. Ben laku ben bapak. Lok wong lan awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai, utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah seneng kula kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate jembar. Sing alim yo entuk nikmat alim, sing bodoh yo entuk nikmat. Ya sing ngenes sing bojone elek monggo aku mah. Bojone elek ora wong ayu jen ngenes nane. Cuma ke joger ngenes di bojomu luwe ngenes di bojoku. Ada iku sesama ngenes ora usah saling kritik. Nampa kodok koдар napa? Napa? Kodok. Ya wae kula suwun pokoke urip ning donya sing seneng. Nek iso seneng, beksa seneng. Mergo seneng sifatnya para wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terus. No itu dadi ra rido be kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyunyun sewu ya kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah itu nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Wis angger ngono seneng Mas. Kayak aku ngurmat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya ngene-ngene wae ulang. Ulang lagi 2005 coba perkembangannya biasa. Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus juban dadi kiai kan yo ora. Ora perubahannya Mustafa Bero kan. Tak takon-takono iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib kan. Kan perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud itu kowe sampean krungu kabar Mustafa dadi mubalek kondang taruhe entuk tak dukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ra pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng. Rojek dhuwure wis seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasti kue beca, pasti kue buruh neng wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya.
Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditilihi pas melarat terus ora ono sing roh. Lho malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Barang ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikamu. Ditilihi kancamu dhisik. Isen enggak? Ayo milih ditilihi atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan gitu, aku melarat konco lali, apik lali ngono lho. Gampang. Artinya Allah kalau bikin adat nek mati wae. Bisa lho kan? Bisa lho melarat dulu aduh. Ya milih digedol-dolan ora? Milih enggak kan? Lah milih enggak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap itu barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Dalam Islam senang itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu senang. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja, hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan brutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih brutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda, itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya Umar itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umar. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran Ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si Ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras, tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika, saya nanti kalau nasihati itu keras sekali, tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik, kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allah Ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adhalika yaqul Allahu Ta'ala faqura lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan, kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain,
kamu itu kalau jadi ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal apa ya, ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta alamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyadidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatul Harun ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat, sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin, mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan dia yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu, kalau khotib mesti semangat karena pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang dengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek, jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid tidak tanya kenapa tidur, ilmunya tidak ada perkembangan, terus nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Dan kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali mencontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya, itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafaz ini, pelafatannya ada sanadnya enggak ya.
Terus cara melafatkan barang-barang seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya? Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Aliman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaroh. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaroh, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya, kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu tidak lepas dari cara pandang, yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma sampai sekarang itu belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal itu dia ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni gitu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang, tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wakhirul umara mayyatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama, karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi datang. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Dan yang ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun didakwai Nabi yang namanya Musa, ya namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu, betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja ini Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran, ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu, beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh, saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau nggak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia.
Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dikasih dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi musim makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhatum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhatum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas, maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar tidak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus, astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Orang Jawa itu jadi entek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya, meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Lu nak keterusan ras tumuju swarga. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu itu dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga, orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana zalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana zalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan itu al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beritikad. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qawlal layyin. Ini kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala kalau mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun, itu saja harus beretika faqula lahu qawlal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau nambani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini,
fakul apa itu yang di juz 30 yang juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qawlan layyinan. Lahu qawlan layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa sampainya kalimat itu, fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue sira, berhak bagi kamu, berhak bagi anda, apakah anda berhak loh mendapat nasihat supaya anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan, dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimat itu? Napa jenengan kersa? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada, ibu tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustaz terkenal kelaparan? Itu tidak mungkin gitu. Enggak, apa jangan ngersakno. Karena sengaja tamunya itu tidak kersa, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu halaka ila antazakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila antazakka, itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an mahakian, anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar pencerita. Ya karena saya kiai, jadi kalau dia itu kan ingatnya sama Allah aja, kalau sama manusia itu rondo-rondo lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia, kan nggak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat ya jenengan itu. Ini sudah ngaji, ngatur dia ribet itu. Dia ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur, santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini, jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Ada jam ini mungkin saya punya jam. Mungkin jalan-jalan, atau ngaji, atau mutola'ah, atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Yang penyakit ekstrimnya itu jantung, yang bisa disembuhkan apa? Kukul. Kan tak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan tak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang tidak penting. Jadi kadang-kadang dia itu ya diguru betul kalau di Indonesia. Misalnya ini tidak nyindir, memang marah betul kalau di bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng. Mungkin enggak, orang belum belajar nyupir, terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir, doain selamat. Nyupir aja nggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya mintanya belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman benar, ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah kan. Nah itu benar, karena akidah itu hal yang prinsip, harus. Kalau kebetulan nggak
bener tak revisi betul. Untungnya kalau temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, jarang benerin itu enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus, yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh, Nabi itu ngendikan tentang kiamat, kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sah. Karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, masih ulang lagi. Mata sah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan gitu. Kalau enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Quran, apa kan bisa persiapan nanti. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'akatalah, kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'akatalah kabiro sholatin wala syamin wala kada wa kada walakin diukhidbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah. Tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka. Almar'u ma'aman ahabba. Sebagai dawat yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Nah itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup menyintai orang apa? Soleh itu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua para pecinta waduh itu kan repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya. Wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi itu. Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aidin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya tuh sering di kamar kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Sudah dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol qati wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, minimal kamu kelihatan senang gitu. Makanya senang itu sudah ibadah. Ya sekarang orang untuk senang aja susah.
karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama itu, nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini, kok bisa ya? Terus ditanya sama si ulama tadi, andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati, apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbata ma'in, kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup, tapi kalau nggak minum air mati, berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan menganggap kerajaan itu biasa, ternyata nggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang nggak punya alpat tuh nggak malu, tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana, kan nggak mau. Itu ilmu itu yurisul ahwal, ilmu akan melahirkan suatu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu, ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu, setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah, sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al-muallim, yaitu Allah ngendikan ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu ar-Rahmanu 'allamal Quran. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyon sama saya, kon kepen pinter, kepen goblok, kepen pinter Gus, ingin pinter atau ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter biasanya jangan gitu, harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur, alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia, akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih, kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis, yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya,
Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya, karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat, karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Ke saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul, Gus. Tak ajarin mau, tidak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya, ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid gak? Kamu bikin masalah baru bagi fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koreknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah tuh kalau gitu, sudah apa saja yang penting perintah izin gimana. Ya sih. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal, bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'dudul Jumatan, gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar, atau bawaan ada pabrik besar, atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya yang bikin masjid, itu gimana ini hukum? Nah, tapi kalau orang tidak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus dia mesin kami orang memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu agak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana zalamna anfusana, itu dipakai Nabi, di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zalam tu nafsi dzulman kabiran kafiran. Nah bawaannya orang mengaku zalim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain, dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam, sehingga Nabi ini bukan dianggap ya, pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta, sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin, kalau ada orang minta-minta terus dikasih, misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi, itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah, saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah belajar untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadinya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih, bukan yang habis. Itu watasoddak kata fa'abokoita, yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih, karena sudah tidak kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat, maknanya itu sudah berhenti. Wakafun maknanya berhenti.
Nah, sodako itu dari kata sodako maknanya benar. Orang yang sering sodako berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf, berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sodako itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sodako yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah. Dados umpama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku digenti Nabi Ibrahim iku jek gak ideal. Mergo Nabi Sayyidul Anbiya. Digenti Nabi Musa nggih boten ideal. Padahal Nabi Musa pun kalimullah. Mergo Nabi iku Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Tapi mau trimo digenti Abu Bakar. Wong digenti padha nabine wae boten ideal. Mergo sing diganti niku Sayyidul Anbiya. Mau digenti sinten? Abu Bakar. Terus akhirnya setelah Abu Bakar mimpin itu kata sing kafir. Kowe mau bar dipimpin Kanjeng Nabi, terima dipimpin Abu Bakar. Terus wis dunya wis ngoten. Misale bar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari terus dipimpin Banser kok ya repot misale. Terus ya misale Barbarwani terus Hamdani ya repot. Terus Mbah Maimun terus Ali Imron. Artinya ngene, ya kowe nak mimpin terus akeh sing berontak ya alhamdulillah wis niru Abu Bakar. Kowe niru Ali Mereso ya niru diberontake niku mawon. Penting donya aku ora ngara ideal apa. Wong protes, wong gremeng ya sah-sah wae pancen donya napa. Tapi harus dikelola niku kabeh demi syahadat, demi napa? Syahadat. Terus ben sampean ngerti, dunia iku sedunia. Malah ana sing ahli hadis wonten sing amati ngeten malah lucu. Nabi iku jarang yang sing zaman. Nabi itu jarang yang sezaman karena logika ijtihadnya beda. Tuhannya sama yaitu Allah, tapi logika ijtihadnya beda. Nabi mung sak periode iku ya bantah-bantahan. Umpama sak periode kok satu zaman. Kalau beri sekian contoh, benak kiai kira cocok itu ya biasa. Partainya kok beda, kok presidennya ya beda. Jadi seni. Anak bodoh malah anutan tuh. Beda. Untuk yo beda. Masuk kulo kiai gede Pak Imron bodoh kan. Tentu, buat tentu dua, buat tentu ganjaran. Wong utekmu LL. Tentu ganjaran. Ketika kita istihad beda untuk ganjaran yo. Kalau beri contoh ya. Ijtihad itu susah ijtihad. Kalau baleni malih susah ijtihad. Misalnya kayak soleh pas-pasan, itu apik dia anak tak apik orang. Soleh pas-pasan. Nak dia anak kok mirip bapaknya. Gue beling gue. Kan memperbanyak wong beling. Tapi nak orang dia anak, piye-piye gue gak syahadat. Piye-piye gue anak yang ngekeh-ngekehno wong napa? Islam ya wong ngekeh. Nah ranah-ranah seperti ini yang menjadi pertimbangan. Saiki faktane yang Islam teng Arab Saudi itu banyak turunan orang yang dulu nentang Kanjeng Nabi. Dan uniknya itu baru kayak Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang kafir masih melawan Rasulullah, niku Nabi dongo jika tidak bapaknya Nabi anaknya, jika tidak anaknya cucunya. Jika keluar dari rahim orang-orang kafir ini dan orang-orang kafir ini atau apalah istilahnya terserah jenengan. Orang-orang yang Islam. Jadi umpama Nabi Nuh iku mukasyafah niki tak niati maulid. Iki maulid gaya bebas gitu. Maksudnya sing maca ya ora jelas, sing ngrungokno ya ora jelas. Kula nu termasuk penentang tiyang suarane apik nek iku maulid. Mergo akhire wong ngiyar-ngiyar terus ora memahami. Jare bapak, nak cara bapak.
Adzan itu sunat itu wong suarane elek, terutama udan subuh. Mergo suarane persat terus do tangi. Nak suarane api kok diuri-uri apa? Lha iku ijtihad ngono lho. Dadi ijtihad itu hal sing mirip-mirip. Nak suarane elek terus mangkel adzan ya mungkin. Suarane apik tambah turu ya mungkin. Misalnya kula lho ngantuk, subuh ngantuk, sing adzan kang ali tangi. Mergo terus persak campur mangkelno, suarane elek ku kan mangkelno. Akhire tangi. Lah iki sing nyebabno tangi mbek nyebabno turu, cara hukum sunat di. Ayo sunat sing nyebabno tangi ta nyebabno turu? Ya, sing nyebabno tangi suara elek ta apik. Lah iku ijtihad. Resikone ijtihad iku mirip ya. Pemene wis krungu suarane elek, wonge yo elek. Wong terus mangkel. Baru kayak mangkel tangi. Baru kayak tangi subuh. Dados wonten ngene iki kisah nyata. Wonten masjid nang Jawa Timur. Terkenal masjid. Mengundang calon imam masjid yang suaranya merdu. Walhasil hafid-hafid yang ngarasing santri kula, pamit kula. Gus sing hafid iki kebetulan jenisnya suara merdu. Gus kula angsal dadi imam turu, gak oleh haram. Kok saged? Quran iku wis indah, gak usah suara merdu, sementing fasih. Kowe nak takok alamat. Takok alamat misalnya, kowe ning Jakarta tersesat takok alamat. Dia omahe presiden, dia omahe menteri. Kowe butuh suara fasih ta alamat detail. Alamat apa? Nah Quran ngono iku, swara elek lah cek apik lah, sementing detail ku cukup dadi hidayah to. Sampai ke ajaran anyar Quran dadi hidayah itu nak suarane apik. Woi kula kan jare wong akeh kan terkenal ngalim. Panitia niku wedi juk sepur dicoplok bali niku. Akhirnya digenti. Menerima imam yang suaranya apapun. Kacau deh. Lho mboten semani ngomong ngono iku rodok ra lazim pendapat kula. Wis kene nak takok alamat, ke tersesat ning Semarang, takok alamat. Sing penting suarane ta penjelasannya. Ayo jawab. Penjelasannya. Mesti ojo kulinakno, apa-apa iku sempurna. Quran wis sempurna, suarane apik, ganteng, Gus. Sesuai iku. Lah nek suarane ideal sesuai yo apik yo Habib Ali Zainal Abidin. Al-Jufri. Yo repot. Dunia ku wis serasa ideal, iso ngene iki pokoke urip ngono apa. Lah yo. Terus ana critane, mboten iki cerita istihad. Sampeyan oleh nentang kula ini masalah wilayah istihad. Kowe melok partai sing akeh wong fasik ya oleh enak menawa dakwah. Kowe awar partai sing kiai tok, engko nak tukaran padha kiai. Ya mungkin istihad ngono iku ya. Mungkin. Ana neh critane. Ya bapak nih, kisah nyata. Ana tukang adzan mantan preman. Sing bapak wis setuju, wis mantan preman. Mboten masjid elit lho, mboten masjid-masjid jamek, masjid-masjid desa lah. Nah masjid jamek kan disorot wong akeh mari geger. Ana masjid desa, mantan preman adzan. Jare bapak setuju, jare kiai sitoke ora setuju. Alasane masjid kok diadani wong preman tatonan. Nah jare bapak, barokah adzan terus dene izin preman meneh, muadzin kok ngegeng meneh kan ya ora pantes. Wong muadzin kok malak meneh kan ya ora pantes. Terus sing kiai sing larang ngrasa tobat astagfirullah, berarti ijtihadku salah. Jadi bapak ya ora mesti salah, iso wae tetep ya muadzin ya mreman. Maksudnya dari bapak wilayah ijtihad itu ora usah mantep nemen wong padha ora jelas. Lho kayak milih ketua RT padha sing saiki soleh sing jamin soleh terus sapa? Sing saiki fasik sing jamin fasik terus sapa? Hidayati pangeran setiap saat. Maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wae, menungso ora jelas kan. Sing soleh sampean fasik ya mungkin, sing soleh dadi fasik ya mungkin, konsisten soleh ya mungkin, dadi fasik ya. Kok kowe seneng bojomu seneng terus ta ora mesti. Ayo jawab. Ayo jawab ora ono to sing wani jawab. Seneng terus ta ora mesti ya jawab. Ora ono sing rekam tenang ae. Gak jawab ya. Fuck. Gak iki goroh ta re? Goroh gak? Goroh jare sapa? Goroh kok ngiya.
Cinta sejati, Gus. Lah iku hebatnya Kanjeng Nabi. Ijtihad apa wae iku didengar. Ijtihad apa saja. Jadi termasuk kelebihannya Nabi nak teng usul fikih malah yang dinilai itu cara ijtihad Nabi. Ijtihad apa saja didengar. Ya misalnya ngeten ini contoh sing nyata. Kene iki di Kudus ya. Nak ngulon di Semarang ya. Nah, misalnya Nabi sekarang ngendikan gini. Jong, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Semarang. Misalnya Nabi ngendikan jam 2 siang, kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai Semarang. Kontingen ini sebelum sampai Semarang, pas Demak itu matahari sudah mau terbenam. Matahari sudah mau terbenam, padahal sampai Demak. Itu kisah nyata. Ya cuma contoh nirian Bani Quraidah ini tak gawe Indonesia, no? Separuh ini memaksakan sholat di Demak karena waktu sudah mau habis. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Semarang ya. Singkat cerita, yang separuh sholat di Demak berarti ada. Yang separuh sholat di Semarang tapi kodok, tapi sesuai persis perintahnya Nabi. Ketika lapor Nabi, Nabi senyum-senyum, semuanya dibenarkan karena itu wilayah ijtihad. Artinya ijtihad itu begini, bisa saja yang sholat di Demak ini salah. Salahnya kalau ada hal urgensi di Semarang, kan harus bayangkan misalnya Anda dokter yang operasi di ICU, kan harus kodok sholat ketimbang wirono pasiennya mati. Paham ya? Atau ternyata tidak ada apa-apa, berarti benar yang sholat di Demak. Itu wilayah ijtihad. Wilayah apa? Nah makanya Nabi dalam ijtihad itu man ijtahada fa asaba falahu ajrun. Nah ijtihad kok bener itu ganjaran loro. Kayak kawin itu sunat apa enggak? Iso wae malah dosa. Dhisik kene rantarno awakmu tok, sik kene rantarno wong loro. Wayah ya padha. Iso wae wayah iku sunat. Dulu membahagiakan 1 orang, sekarang 2 orang. Sekarang 3 orang. Wow, keren loh. Membahagiakan 3 orang, sekarang 4 orang. Keren enggak? Keren. Oke, kalau dari segi membahagiakan, oh dari segi keren, membahagiakan sih. Terus kedua kebanggaan. Dhisik keluarga besar sing bangga keluargane Sri, mergo dimantu alim alama. Saiki keluargane Inem. Saiki keluargane Sarmo, mergo kabeh bangga dimantu alim. Jadi 3 keluarga, 4 keluarga bangga kabeh. Lah iku bedane kowe mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing digarwa ya bangga, mertuane ya bangga, kelane ya bangga, margane ya bangga, kampunge ya bangga. Tapi nek mbok ayoh kowe. Ben kowe roh bedane mbek Nabi ben roh. Ben ora sithik-sithik poligami anut Rasulullah niku. Ben kowe roh duduk perkarane. Engko sing mirip Nabi terus gak kowe. Iki putune roh, tapi ra wani. Ora wani. Lah kok sudah rawat. Ayo, tak baleni nih. Yo. 1 istri kamu bahagiakan, kamu banggakan. Mbok selametno donya akhirat itu. Nabi lho. Nabi itu kebanggaan istri, kebanggaan keluarga dan diselametno donya akhirat. Sehingga menyelamatkan orang 1 baik. 2 lebih baik lah, lebih baik bocah goblok. Lebih baik 3 4 sangat baik. Saiki kowe. 1 orang menderita dan tidak jelas bahagia dunia akhiratnya dan bibit yang menyengsarakan. Dhisik wis ngentekno donyane mertua. Saiki mertua loro yo entek pisan, 3. Beda gak? Beda banget. Maksudnya nak ngiasno iku yo kira-kira ngono. Aja poligami ku sunah Rasul, maka pasti sunat ngene lho. Wong sing digarwa Nabi ku bangga. Keluargane yo. Jadi Nabi nate nikah. Santo klan Bani Mustholik. Siti Juwairiyah napa sinten wae nikah. Niku dulu musuh besar Nabi. Ditawan pas perang kalah ditawan. Wong Islam sing kecekel nggih ditawan Bani Mustholik. Bareng pun besanan Nabi digarwa Nabi. Niku ndelok sahabat Azharu Rasulillah iki keluargane Kanjeng dicolok kabeh tawanane. Sing wong sahabat-sahabat sing nyekel tawanane keluarga Bani Juwairiyah dicolok. Iki ku besane Kanjeng Nabi. Colok kabeh. Nah anak kowe maksudnya gitu. Maksudnya ku yo ngaji ku sing khatam, cuma sunah Rasul tok ora. Ngaji ku sing
Padha dadi wong alim. Dhisik Nabi ngimami terus dadi makmum pisan. Wong dimami Nabi ku bangga, sehingga Nabi imam terus ora apa-apa wong dimami Nabi ku bangga. Nak dimami kowe wis istiqomah tuwek watuk digenteni ra gelem. Niru Nabi lho, Nabi ku sing makmum Nabi ku bangga. Mbok yo wong ku mikir. Malah nek iki balik ning Abu Bakar, era Abu Bakar sing ra cocok nggih kathah. Wong trimo Abu Bakar. Zaman Sidina Ali sing ra cocok nggih kathah wong trimo Sidina Ali wis wilayah. Maksudnya nak sing ngiyai ning Kudus yo cuma ada nang aku koyo Mbah Arwani, sing sarang aja aku koyo Mbah Mun. Wong ra padha kok di. Mane dalam kula berkahi, cara kowe ra teko ora apa-apa. Wonge ora pati kecewa ge ra teko. Kowe ora usah ngene, tapi riyen zaman Mbak Arwani Mbah Mun nak diundang wong teko, beliau-beliau nak rawuh barokahi, sing ditekani yo seneng. Tapi nak ditekani kowe, waduh. Ibu-ibu ngundang kok teko tenan. Jare sing ngundang kuwi ibu-ibu kok. Maksudnya barang narah padha aja dipadak. Padak. Iku hebatnya Abu Bakar ini tak nyeriati maulid gaya bebas nih. Kalau ada kitab Sunanun Nasai, Sunan Nasai ini termasuk Al-Kutubus Sittah, termasuk Al-Kutubus Sittah. Ketika Abu Bakar ditentang banyak orang karena beliau tidak nabi, itu ada loyalisnya yang tersinggung, loyalis, tersinggung sekali. Orang yang menyakiti engkau ya Khalifata Rasulillah karena engkau pengganti Rasulullah akan saya bunuh. Abu Bakar pas itu tersinggung betul, ketika dilawan tersinggung betul. Dasar beliau orang Arab kan, keras orang Arab, tersinggung betul. Ketika Abu Bakar tersinggung betul sampai ikhmar rawajus, mukanya itu kemerahan, semua marah betul. Terus ada loyalis. Contohnya Joe Hamdani wong bingung dan nenek loyalis ini terus fawwah la uqatilan naka. Orang yang musuhin kau akan saya lawan, saya akan perangi. Terus karena engkau khalifatur Rasulillah, karena engkau pengganti Rasul. Abu Bakar langsung faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Lu apa tadi? Faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Abu Bakar tuh wajahnya kayak disiram es, langsung lerem. Terus jangan-jangan laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh. Ya saya ulang lagi, menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh itu hanya untuk Nabi. Tapi kalau untuk saya yang nantang biasa, podo menusane, podo ranabine, biasa wae loh. Intinya Abu Bakar itu menghindari betul disetarakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa baiknya Abu Bakar? Mulane kula nu ngaji, Caca Anwar ngaji kula nggih kathah. Cara ra teko ya tenang. Bibi aku ra Mbah Mun. Terus sampean ra cocok kula ya tenang. Kula mboten Mbah Mun, mboten warna tenang mawon. Wong sing rugi sampean ra aku. Aku golek santri kok sampean gampang. Kowe golek kiai koyo aku kangelan ya. Maksudnya kayak golek kiai alim terus ikhlas ku kangelan. Kadang kiai pidato ra jelas saya 5 juta. Kene ra usah pidato, ra usah panggung, ngajine Sahih Muslim. Gak kodang tapi. Sing ra paham lah go kitab gak kodang. Kodang pokoke ngaji iki top ho. Ben kowe terumat cek go sarai gak kodang. Sarhun Nawawi no. Neng pondok sepuh, Pak Gondang ora gardu no. Ini buatan pondok latihan nih, pondok tenan ini. Tak generasi ini, kelompok generasi kepiro selali. Jadi orang itu harus tahu diri. Ketika Nabi diganti Abu Bakar, itu saya cocok ya kata. Sampai tiang Ansor dulu saya loyal sama Rasulullah Muhammad umat Nabi. Nah jangan terima manusia biasa, minna amir wa minkum amir. Yang orang muhajirin silahkan menokohkan anda. Yang kita punya tokoh sendiri, minna amir wa minkum amir. Maksud kula pas pilihan RT, RW, presiden ini biasa. Maksudnya biasa kan ini tidak akidah. Yang sekarang baik, yang jamin baik terus siapa? Yang sekarang buruk, siapa yang jamin buruk terus? Soalnya cucu berubah jadi wong soleh. Nggak ada yang tahu. Dunia ini nggak jelas semua. Mulai dulu nggak jelas sampai nanti ya nggak jelas. Tenang aja. Podo ra jelas santai. Justru itu seninya dunia. Seni ini apa? Nak cari bapak anak guyon bae kula.
Kira sebab kiai seneng silaturahim. Nak wong awam jenenge keluyuran, mergo wedi diamuk bojone. Lah anak kiai jenenge silatur. Tapi nanti jae padha wedi ning omah. Kesimpulane padha wedi ning Mulane ana cerita niki kisah nyata, ana kiai kancaku. Mulang ning omah, mulang ning dalem. Cerita kancane bapak. Antar kiai sing wis pengalaman urip. Wah, hebat kiai iku. Sampai kapan? Dinteni. Sampai tenan lagi hari pokoknya saat hari kelima apa gelombang ning pawon itu tak. Akhire aja ngaji ning pondok. Lagi buka rahasia, kenapa kiai kok seneng mulang ning pondok? Wah, masalah. Wayahe blojo, wayahe omah ribet kok enak-enakan ngaji. Iki tak buka rahasia kena opo kiai mulane kiai wani mulang ning dalem ketok. Dalam lho sing jajaran bojone kok. Ana kiai kuat mulang ning dalem, sing ana bojone lho maksudnya aja dalem sing ora ana bojone. Jam blonjo esuk bar subuh. Aja bar isa, bar subuh. Ana sing wani. Dadi antar kiai ngerti, ana kiai kok wani mulang bar subuh ning dalem. Ketok. Lah kula termasuk wani, berarti ketok. Pokoke anggere wong wani ngaji bar subuh ning dalem, stabil. Nggak ada penerbangan sana sini. Kitab, no? Ono sing wani. KPD di ngaji ning masjid ning dalem. Jajal ke ngaji ning dalem. Nabi ku ahsanukum li ahli. Dadi wong lanang kudu sabar. Nyukupi keluarga. Sing ngaji bojomu. Raim. Oh, raimu. Dadi wong lanang aja jelalatan. Jare bojomu raimu. Dadi antar kiai ku ngerti ya, dadi wa kafaroman kafaro ku normal. Wong bar dipimpin Sayyidul Awalin. Makanya kamu ngamati sahabat ada konflik itu normal. Wong bar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari, dipimpin Mbah Arwani, dipimpin Mbah Mun kan ya normal stabil. Terus dipimpin kiai ngene-ngene iki yo pantes ana pemberontakan sithik-sithik ku yo pantes. Anggap biasa wae napa anggap biasa. Kaya Abu Bakar wa kafara man kafara. Abu Bakar ya wong hebat tapi masalahnya sing digenteni Sayyidul Awalin wal Akhirin. Yo mesti ana pemberontakan normal. Lha iku hebatnya Abu Bakar. Niki teng Sunan Nasai ketika ada loyalis yang sampai mau membunuh yang menentang Abu Bakar langsung reda. Alasannya lesadel kali ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas nganti sing nentang kafir mau Kanjeng Nabi. Sing nentang kowe iku sunat. Mergo pancen salah tenan. Idemu pancen salah tenan, sing nentang malah ibadah. Kadang sing nentang kowe iku sunat ta makruh, kadang sunat. Wong kiai pertama kok ruwi bendera karuan. Program pertama ziarah wali Songo. Barang kurang wali kok ziarah wali Bali. Mulai tok Bali. Kurang nek tok NTB. Tok Lombok. Ngono ku terus pertama apik jare kangen wali. Barang keseringan kok ana selisih. Lho kok tok ono barang. Barang keseringan kok ono selisih. Lah wong terus mikir. Iki kangen wali, ta ono hitung-hitungane kan barang. Barang ono margin, ora margin error, margin. Dong ya. Kue suudon yo haram, tapi husnudon goblok zaman akhirnya. Lah iya dijak ziarah wali pertama itu kangen wali, barang keseringan kok ketuane men saged terus iki. Barang sesuk kok jalin kerja sama mbek bis tertentu, ya ada apa kan mesti pertanyaannya kan. Kulo niku kiai, putune kiai kulo buyut-buyut kulo kiai. Cerita lucu-lucu. Ana kiai bangun langgar. Golek sumbangan zaman itu mau 4 juta ya teng daerah kulo mau 4 juta til zaman itu ya sakeh langgar nak gawe nek 4 juta iku wong ditarik ora gelem gak gelem dia kali ziarah wali Songo misalnya regane 200 dikon bayar 500 gelem kabeh sing 300 dilebokno langgar dadi Gus nak ditarik langsung gak gelem nak dijak keluyuran selisih ku gelem akhirnya ku tiap lha iku terus ditiru tiap masjid madrasah gawe bangunan
Iku yo carane ngono iku. Cuma iki jenis sing apik, gak gue pribadi. Iki cerita sing jenis sing apik. Sing ra apik ya akeh. Maksudnya gue pribadi. Tapi asal usule ngono. Lho kula nu kiai kancane kiai tidur lapor. Akhirnya yo gampang. Akhirnya terus dadi tren agar bangun langgar tak masjid itu gawe wisata religi. Nak Jawa kurang ado yo Bali Lombok. Menawa sampean NTT baru kok sampean sementing. Lagi kelasnya Mekah ya, Mekah dan Medina malah top meneh malah. Mekah Medina, gone Nabi rak Mekah Medina. Kurang akeh. Gunung magnet. Aku kula nu dijak. Taif lumayan ana Abdul bin Abbas sing gunung magnet iku. Wong kok ndelok gunung magnet. Cara wong alim kok aku ndelok opo yo. Sahabat yo ora ono. Taif iki ana Abdul bin Abbas lumayan lah. Bareng travelnya tak takoi, ini ada apa? Ada magnet. Jadi terus gimana? Ya nggak gimana mana. Untungnya kalau wong waras, maksudnya ngerti warahmati wasiat belas pun gusti nih kaulane jenengan pun rahmati jenengan arangan tempon. Corok lo kiai purian sepure. Tapi warahmati wasiat, sengene kaulane jenengan gusti pun urusane jenengan. Ya jadi kalau suwon masalah sosial itu fanatik. Karena sosial itu paling tidak jelas. Wahsy riyen mateni Sayyid Hamzah. Kaya apa mangkele Nabi mbek Wahsy, malah diparingi iman, no? Ketika iman dekne ngrasa dosa. Sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat menjengkelkan Nabi, terus mateni orang yang paling merugikan Islam. Jadi Musailamah no? Orang mesti kabeh. Akhirnya Wahsy orang yang hebat, malah gila sebenarnya sing nggo gendera zaman ning mahsyar. Orang mesti kabeh. Wong paling mangkelo Nabi jenenge Walid. Musuh-musuhe Nabi entek ngawek jenenge Walid bin Mughirah. Duwe anak Khalid, kebanggaane wong Islam. Khalid iku bin ono wong ketua munafik sini Abdul bin Ubay bin Salul. Udah anak khusuk-khusuke santrine Nabi kan Abdul bin Ubay. Bingung. Bareng bapake mati. Nabi ngapunten, kula suwun nyolati bapak kula. Bapake ketua wong munafik. Anake ketua pondok. Mboten sampean biro, urusan sosial iku bulet pun sampean tenang. Kayak kowe wis biasa bulet tak jagal dunya bulet tenang. Masjid medit ra karuan. Ketemu sing ra tau ning masjid lho maneh gak karuan. Super-super kula takoki. Lho kok sering nyumbang masjid padahal kira tau nang masjid. Kersane akrami kula sing itikaf, kula pun mboten itikaf sen. Oleh ora gak. Urun keramik, kau kira tahu nih masjid gak menyumbang masjid, kersane keramik kulo Gus iki. Ono nih Pak Mukhlis lucu nih kisahnya tuh. Bapak ada konco Tuban, ini malah parah meneh. Iya kulo sumbang, keramik, tapi nggak soft awal kok. Begini ini masjid desa, masjid apa? Desa. Wongnya pedagang, investor. Lah kok keramik awal? Masjid desa biasanya soft gurih ku apa aja? Sing karuan payu soft awal. Jadi kulo rugi nak keramik kulo dago soft gurih. Mesti kanggone pedak Jumatan. Tapi nak soft awal payu terus 5 waktu. Piye ge jajal? Ngamale ono perhitungane. Ono neh, ini cerita bapak koncone neh. Nah ono masjid lagi pondasi gak gelem bantu. Tapi nak kap masuk 100% gelem. Kalau nate bantu masjid pondasi 10 tahun ra dadi. Berarti investasi kula mandek. Mesti untuk ganjaran ngenteni 10 tahun. Tapi nampun kap langsung dipakai. Investasi jalan. Ya kok ono utek ngono iki kok. Wong sugih iki cerita wong sugih. Ngamal ono hitungane. Ya mun geman ngoten Pak Mudi. Ono ngamal nak kap 100% lah dene. Mergo dikapi langsung masjid pondasi. Kalau nate nyumbang masjid teng desa pondasi 10 tahun lebih tadi. Berarti investasi akhirat kula macet. Oh yo ono utek ngono iku yo ono. Wong akeh napa? Wes. Yo pinter wong suka pinter-pinter apa ta ngono. Wong melarat ora kober pinter, mikir utang Gus. Asline jenis uteke padha tapi ora kober pinter. Keteror tanggal yo. Ana wong tukang mek kredit Gus, kula niki tiyang Islam mboten wedi apa wedi tanggal. Ora wedi apa wedi tanggal.
Jadi istihad balik malih, wong kudu siap ditentang. Sing penting sing nentang ojo kriminal, ojo pidana. Sing penting sing nentang ojo kriminal, ojo pidana. Yang gremeng-gremeng sideng, pancen bar dipimpin Rasulullah, dipimpin Abu. Umpama digenti Nabi Musa wae masalah, umpama digenti Nabi Ibrahim masalah. Digenti Sayyidul Awalin wal Akhirin. Tapi setelah itu dibuka pintu istihad lagi sing masalah. Karena masalah ilmu istihad itu baik, tapi yang aplikasi nggak baik. Abu Bakar itu orang yang Islam awal sama yang barusan Islam ketika jadi ASN atau PNS itu gajinya sama karena pikirannya sama-sama profesi PNS pegawai negeri. Dulu yang mulai ada pegawai negeri kan, ada ASN. Umar nentang kaifa tusawwi man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Bagaimana mungkin orang yang sejarahnya merangi Nabi kayak Abu Sufyan kan lama merangi Nabi, kemudian pada Fatih Mekah nopo Islam. Banyak Khalid bin Walid nentang Nabi kayak gitu. Baru pada peristiwa Uhud baru Islam. Dibanding kayak Ali yang mulai kecil Islam, Abu Bakar yang mulai awal Islam, Utsman mulai awal Islam. Masa gajinya sama? Jawab Abu Bakar enak, kebaikan mereka ajruhum ala Allah. Urusan kebaikan tuh pahalanya indah. Ini sana profesi kok. Kalau jenis pekerjaannya sama ya gajinya harus sama, profesinya sama. Abu Bakar karena beliau yang khalifah didok. Keputusannya begitu. Umar gak wani nentang. Menawa ya rada gremeng menawa. Tenan bareng Umar mimpin, pidato pertama kebijakan gaji rubah. Saya orang yang tidak akan menyamakan orang yang dulu musuhi Rasulullah, kemudian sama dengan orang yang selama ini gak tahu musuhi Rasulullah. Gajinya beda, seragamnya beda, wong asal usule beda. Wes rubah. Lah dhisik kok sampean kok setuju Abu Bakar. Lah pemimpinnya ra aku. Aku kon piye wong sing artinya sekarang kan presiden ya ben saiki sing waliul amr. Dadi kunane kuno ku yo wis ngono. Abu Bakar, Umar sono riak-riak cocok ra cocok setengah ra cocok. Puncake konflik ketika Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah. Masyhur barang konflik wis wong akeh ana sing matur ya rada kurang ajar tapi masuk akal. Kadang kurang ajar ya masuk akal. Ya Amirul Mukminin. Dulu itu dipimpin Abu Bakar, Umar tuh enggak kayak gini, enggak kacau gini. Ketika engkau yang mimpin kok kacau. Nah, Sayyidina Ali kan terkenal pinter diskusi, pinter dialog. Kira sebabnya nopo? Zaman dipimpin Abu Bakar, rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin rakyatnya kayak gue. Artinya Sayyidina Ali tahu sebetulnya benih-benih konflik itu sudah ada. Zaman manapun benih-benih konflik itu sudah ada. Tapi rakyatnya apik-apik kayak aku. Zaman Abu Bakar warang sing mimpin aku rakyatnya kayak kue, rai-rai konflik. Akhirnya menengah pun bukan tangkret malih pun. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu.
Balighu anni walau ayah. Ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok itu kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok, karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin, ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah, wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah, mangdalladzi yata'alla alayya, alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan, dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah, dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ono gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas, kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nas ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang
MA ya, Mbak. Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya. Karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuka alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Ki Abdul ngaji sama abangnya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada aswaru min nisinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul loh, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang seneng musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayaan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam.
Makanya Nabi Musa itu terkenal. Orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu. Kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Mohon lahiran jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah itu. Yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa beda? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasyakan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu gak Nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi jadi ngono ighfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah. Bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin.
Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang, Allahumma in kana musinat fazid fi isani, wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong, meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka. Kalau guru saya buruk, maka. Itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ingkana. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darroh itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti rokok jenengan takokno sekarang ra enak. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes ngebalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh-toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya husnudzon.